kita bahas tentang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan ketika dia berjabatan dengan sahabatnya, dia nggak akan lepas sampai sahabatnya melepas. Kalau diundang sama fuqara dan masakin, paling cepat dia datang. Dan Sahibul Kitab ini juga mengatakan, upayakan kalian itu sering turun ke kampung-kampung dan ke desa-desa. Jangan hanya mengharapkan, sebab mereka nggak berilmu. Nah, ketika tidak berilmu, maka biasanya itu mereka tidak menghormati ulama. Dia nggak punya ilmu, ajari mereka. Kalau hidup itu terus diundang, ya saya tidak melarang undangan-undangan penting juga. Tapi sekali-kali juga turun jemput bola. Turun dan jemput bola. Bayangkan, ini saya ceritakan salah satu peristiwa Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mukjizat yang disebutkan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, hadis Anas bin Jabir, hadis Jabir bin Abdullah. Suatu saat ketika sahabat akan sholat asar, nggak ada air. Ada air hanya sedikit lah untuk Rasulullah wudu. Mereka ceritakan, nah ini sesuatu peristiwa yang langsung datang dari diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau diundang makan oleh sahabat, Rasul doakan nasinya cukup. Wah, mau untuk 5 orang, 10 orang, ratusan orang juga dimakan gak habis-habis. Tapi air sekarang, kalau air keluar dari batu-batu karang itu, oh mungkin di dalamnya ada air. Tapi kalau dari tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan. Ketika tidak ada air, sudah diambilkan baskom begitu, taruhlah tangan Rasul. Airnya itu bukan keluar netes kayak keran yang besar begitu, keluar itu air. Jabir bin Abdullah mengatakan jumlah kita saat itu 1.400 orang. Bukan hanya untuk wudhu. Bahkan di riwayat yang lain diceritakan kalau jumlah kita 100.000 juga cukup. Jadi airnya nggak keluar kecil-kecil kayak keran yang besar begitu. Sebab kalau kecil di mana cukup 1.400 orang bisa berwudu. Bahkan Jabir bin Abdullah mengatakan bukan wudu kita minum. Kita yakin air ini penuh dengan berkah semuanya. Antum bayangkan sahabat-sahabat melihat kejadian-kejadian begitu coba. Itu pun masih ada juga orang-orang namanya munafik. Jadi memang hidayah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam dakwah, dalam perjuangan, ketika kita menghadapi tantangan, sabar. Memangnya siapa sih kita? Yang penting sampaikan aja. Kalau ada orang yang marah, emosi, tidak menerima, udahlah. Yang kita hadapi tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. 3 kata. Kana khuluquhul Quran. Coba. Jadi Quran itu semua ada dalam perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada di situ.